bermain gerobak gilingan seperti ini. Meskipun desa kami terletak di pesisir, tapi jangan salah, di sini juga banyak daerah yang berbukit-bukit. Naik, turun, naik, turun. Wuhuu! Hati-hati kawan, jangan sampai jatuh ya. Meskipun capek, tapi kami senang loh. Lihat saja, pemandangan alam dari atas ini indah sekali, bukan? Rasa lelah jadi hilang semua. Itu dia bapakku. Ini dia rumput laut yang siap dipanen. Di Lombok Timur, kami menyebutnya garanggang. Aron dulu nih, angkat nih, Aron. Oh iya, rumput laut baru bisa dipanen setelah 40 hari. Tiap keramba yang kami punya bisa menghasilkan lebih dari 100 kg rumput. Wih, banyak kan geranggangnya? Lambat deh. Nih, saya geranggang waktu panen nih. Di Lombok Timur, jenis geranggang yang dibudidayakan bermacam-macam. Tapi, yang paling banyak dikembangkan adalah geranggang maik atau rumput laut besar. Musim kemarau seperti ini paling tepat untuk menjemur si geranggang. Kalau cuaca cerah seperti ini, dalam waktu 2-3 hari geranggang langsung kering. Bolang. Telai joang tegeranggang tia senggam pihak beruk. Asik. Sepertinya ibu akan membuat urap geranggang kesukaanku. Nih, nak geranggang jadi apa deh? Pihak beruk besok dulu ampo kulup lendeng ngone lalu. Oh, nanti kulup ya. Tuh lihat, bahan-bahannya sudah tersedia semua. Ada tomat, bawang, cabai, jeruk masak, garam dan terasi. Cabai, tomat dan bawang tiris. Kemudian tinggal diulek deh. Mudah kan membuatnya? Jangan lupa cuci yang bersih geranggangnya. Kalau sudah, tinggal masukkan ke dalam panci. Rebus sampai mendidih. Tidak perlu banyak air. Geranggang akan layu dengan sendirinya jika terkena uap rebusan air. Nah, itu sudah cukup. Ini dia urap rumput lautnya. Jika dioles dengan bumbu sambal ini, tentu enak sekali. Anak-anak masih main nih, masih segar. Nah, Arwan. Aku tahu selera kalian. Selera pedas kan? Kami orang Sasak memang suka sekali makanan pedas. Biar pedas, tapi nikmat. Apalagi jika makannya beramai-ramai seperti ini. Baik, penasaran sekecil. Lailan, mulai. Daruan deh. Lang, op dulu. Sakit tiang kini milik naik. Apa? Sakit lagi? Tenang kawan, akan kucarikan obatnya. Hehehe. Ini dia obatnya. Pohon jarak di dekat desa kami sangat melimpah. Tak sulit kok menemukannya. Jenis yang paling banyak di sini adalah jarak merah. Kita bisa membedakannya dari warna daun yang kemerahan seperti ini. Kata kakekku, jarak merah ini ampuh untuk mengobati sakit perut. Baiklah, ini sudah cukup. Jelas saja mujarab. Kata kakekku, getah jarak memang mengandung zat untuk menyerap dan mencegah pertumbuhan racun pada tubuh kita. Baik, Long. Baik. Kita minum jus dah. Ini yang nak.
ambil nggak sana ini. buntu nanti ya. Aneh, bilang ini temannya ini. Ini. Payah juga kalian. Masa orang Sasak tidak mengenal yang namanya ceret maling? Bentuk ceret atau kendi ini memang buatan asli dari Pulau Lombok, loh. Ceret maling ini memang unik, kawan. Cara memasukkan air tidak seperti kendi biasa. Bukan melalui atas. Karena memang tidak ada lubang untuk memasukkan air dari sini. Nah, kira-kira seperti ini gambaran bagian dalam ceret. Pada bagian bawah ceret terdapat bagian yang menyerupai corong. Nih, dari sinilah air dapat dimasukkan ke dalam ceret. Balikan ceretnya ke arah bawah, lalu masukkan deh airnya. Saat dikembalikan ke posisi semula, air dalam ceret tidak akan tumpah melewati batas corongnya. Bagaimana? Keren kan ceret maling khas Lombok ini? Nanti bolong ajak deh ke tempat pembuatan mie Bibi. Minum ya aneh. Ini dia pohon asam yang masih ada buahnya. Di awal musim hujan seperti ini, memang agak sulit menemukan buah asam yang masih menempel di pohon. Angin membuat buah asam berjatuhan. Kita pilih yang masih segar saja di atas. Orang-orang biasa memanfaatkan asam untuk bumbu ataupun campuran jamu. Tapi Bibi bilang buah asam kali ini bukan digunakan untuk bumbu masak. Penasaran? Nanti aku beritahu ya. Di daerah Lombok Tengah terdapat sebuah daerah penghasil gerabah terkenal. Hohoho. Desa Banyumulak namanya. Kakak, ini bagian nih. Oh, kupas aja dulu tuh anu kelak. Wah, kakak. Biji asam yang telah kami dapat harus kami kupas. Lalu pisahkan dengan kulit dan daging buahnya. Karena kulit buah asam tak seberapa keras, kita bisa kok mengupasnya langsung pakai tangan kosong. Ternyata malah bagian bijinya yang akan dipakai. Padahal daging buah asam ini cukup enak loh. Rasanya asam segar. Apa tebakan? Setelah terkumpul, biji asam kemudian ditumbuk hingga halus. Kebetulan air yang dipanaskan telah mendidih. Nah, biji asam yang sudah ditumbuk tadi, kita rebus. Kalian pasti makin penasaran kan? Mau kami apakan rebusan biji asam ini? Gerabah-gerabah yang sudah dibuat harus ditunggu sampai benar-benar kering. Jika masih basah, tentu tidak bisa langsung dipanggang. Kalau dipaksa, bisa-bisa hasilnya akan rusak. Hati-hati ya ketika menyusunnya. Ingat, harus hati-hati. Jangan sampai ceroboh. Kalau rusak, kita bisa dimarahi Bibi. Lagi pula kasihan kan Bibi dan para perajin di sini. Mereka pasti tak mau setelah susah payah membentuk gerabah, kemudian dirusak begitu saja. Orang baitang tak kambut ni kan pandian sak becik ni mai. Senul irawan baitang tak jerami api menyala cepat. Ingat ya, sambil menyusun gerabah, sisipkan juga jerami di sela-selanya. Agar saat dipanggang nanti panasnya merata. Nah, kalau sudah tersusun semua, mari kita tutup dengan jerami. Jerami yang dipakai harus yang benar-benar kering ya kawan. Uap air pada jerami yang basah malah akan merusak hasil pembakarannya nanti loh. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran jerami akan membuat gerabah menjadi mengeras dan kuat. Tak sampai 1 jam, pembakaran pun usai. Ini dia hasilnya. Ayo kita bongkar susunannya. Kemudian pindahkan ke tempat yang luas. Tunggu hingga panasnya berkurang secara perlahan sambil bersihkan debu dan jelaga
yang menempel karena proses pembakaran tadi. Nah, ini dia rahasia dari air rebusan biji asam yang tadi kami buat. Air ini akan dijadikan bahan pewarna. Loh, kok bahan pewarna? Kalian pasti heran kan? Nih, lihat. Perhatikan ya, bukan sulap, bukan sihir. Saat gerabah yang masih panas disemprotkan air asam ini, warnanya perlahan berubah keunguan. Cara menyemprot akan menentukan bentuk corak bintiknya nanti. Sekarang Bolang juga mau coba ah. Cara menyemprot begini juga bisa digunakan. Ciprat-cipratkan airnya seperti ini deh. Nah, sudah jadi deh. Bagaimana kawan? Bagus kan? Inilah gerabah khas dari Lombok. Warna dan bentuknya tiada duanya. Bolang berani jamin. Hehehe. Dari Lombok, kita ke Bima yuk. Hehehe. Jangan salah sangka ya teman. Bawang-bawang ini bukannya mau kami bakar loh, tapi diasapi. Si tumbuhan umbi lapis ini sengaja kami simpan untuk ditanam kembali nanti. Nah, supaya bibit bawang gak rusak karena kutu dan bubuk, kami biasa melakukan pengasapan seperti ini. Sanggaro atau pengasapan wajib dilakukan seminggu sekali selama 5 bulan. Kalau tidak, bibit bawang akan rusak dan tidak tumbuh saat ditanam. Oh iya, selain untuk mengusir kutu, kepulan asap ini juga bisa mengusir nyamuk. Ayo, tambahkan lagi daun basahnya, biar asap makin tebal. Bolang, ake cara bolang eh. Yurai nawi wake. Wah, sahabatku Yayan memang paling cekatan deh. Baru 5 menit sudah selesai menyiapkan kudanya. Kelambra. Berangkat! Baka. Untung saja ada si Kumbang yang membantu membawa barang-barang kami. Kalau enggak bisa pegel-pegel deh. Perjalanan ke ladang kan lumayan jauh. Selamat datang di ladang padi gunung milik bapakku teman. Hari ini waktunya untuk mewete ladang bapak. Ina labra lao hanu pesaka. Ayo, nahala ke buang ngahangum doho. Maya pra bantu nasi mo. Era. Anu, ya batu ditutup kakek di samping kemarin. Ya, main lo kayak tutup haju, tutup bantu kena we. Wete itu menjaga padi dari serangan hama ulat daun menggunakan batang kayu rao. Kulit kayu rao rasanya sangat pahit. Hampir semua kutu dan binatang kecil pemakan daun padi tidak suka dengan tumbuhan ini. Supaya rasa dan aroma pahitnya makin terasa, kulit kayunya harus ditumbuk dulu seperti ini. Ayo, lebih kuat lagi menumbuknya. WT biasanya dilakukan 1 kali dalam 1 bulan sampai padi dipanen. Kamu mana tira, lo kayak sembro. Yora, tahu nama. Ada pengam. Mefra, teh fra. Yora. Ya, model bola lah waka. Di ruta waka ngomi bola. Tawa itu. Yo. Ya, akan ngomi fra sebuah. Bayo hanu bawi pare. Mutahabo, nari perau. Pelan-pelan saja Yan menyiramnya. Yang penting semua batang padi kena cairan kayu rao. Supaya padi bisa tumbuh dengan baik dan hasil panennya pun melimpah. Padi gunung dan padi sawah itu beda loh teman. Padi gunung atau yang biasa kami sebut waredoro, batangnya lebih besar. Rasanya lebih enak dan pulen daripada padi sawah. Nggak heran kalau harga jualnya pun jadi lebih mahal. Padahal perawatan padi gunung lebih sederhana loh. Tidak perlu pengairan dan tidak perlu banyak pupuk.
Lapar nih. Ibu dan kakak sudah selesai masak belum ya? Ibu bilang mau bikin makanan kesukaanku. Namanya karodokalo. Karodokalo dibuat dari bahan pisang rebus. Setelah ditumbuk sampai halus, campurkan pisang dengan gula pasir dan kelapa parut. Dua bahan ini bikin rasanya tambah enak dan lezat. Yeay! Selesai juga tugas kami di ladang. Saatnya istirahat makan siang. Wah, ibuku memang hebat. Pas perut lapar, pas pula makanannya jadi. Asik. Nah, mengata bayi tionan doy. Ata caru karawi inam nabe. Karodokalo adalah salah satu makanan khas warga pekebun. Saat musim paceklik dulu, makanan ini biasa dijadikan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Kalau sekarang, karodokalo biasa disajikan dalam acara pesta menyambut masa panen atau acara adat lainnya. Selain enak, makanan ini juga bikin perut cepat kenyang. Ada warung bongi, malu pula satu di warung bongi ya. Parah. Teman, naik turun gunung kami sudah biasa. Itu sebabnya kakiku lincah seperti kaki kijang. Namanya juga bocah petualang. Ini dia tanaman serbaguna yang kami cari. Orang Bima menyebutnya tatanga. Teman, tatanga bisa tumbuh di mana saja dan dapat bertahan hidup di segala cuaca. Salah satu jenis tanaman perdu ini biasa dimanfaatkan warga sebagai tanaman pagar ladang atau kebun. Makin angin ala kak. Yora enam cek terus buake. Ocaci. Latu lamra. Mai teram. Oh begini nih ya. Yora sudah datang. Ina semua sale ah. Makin angin naik. Roti kona, mai mama mai roti siapa roti? Roti nane tu makan roti. Nenek kan nenek tu. Perano ya lande ucap kumbang. Ake ko aja nero. Iya. Kayak belak. Makan tutup, menang tutup. Dulu sebelum ada sabun cuci, nenek dan kakek buyut kami memanfaatkan kulit tatanga ini untuk mencuci pakaian. Sebelum digunakan, pisahkan dulu kulit dan batangnya dengan cara dipukul-pukul supaya getah kayu tidak menempel pada pakaian. Nah, kalau sudah begini, kulit tatanga bisa digunakan untuk membersihkan baju yang kotor. Nabihak concau. Kondakin ko mo. Biar mani punai deh. Yo. Nam tupan ka. Digara bo hajo sela ka ngomdo. Bihan to be ake bala. Kucak, bilas. Concau bihala mo. Tada! Baju seragam kotorku sekarang bersih kembali. Biar mani punai deh. Teman, ini adalah sungai Sorinae. Dalam bahasa kami, Sorenae berarti sungai yang besar. Sungai ini tidak pernah kering sepanjang tahun. Bukan hanya itu, sungai Sorenae ini juga menjadi salah satu tempat petualangan kesukaanku. Karena airnya bersih dan bebas sampah. Apalagi si Kumbang, dia selalu senang setiap kami ajak mandi di sini. Gosok dan bilas yang bersih ya kak, biar kotoran di badan Kumbang hilang semua. Nari yang ngomire. Ayo re. Yayan wacap kumbang zero. Gora solo. Oh, selar ke mantan lo santai nang bicara dah. Aku jadi penasaran.
jadi pengen bantu mandikan si Kumbang. Hati-hati ya teman, berada dekat dengan kuda harus selalu waspada. Apalagi kalau tepat di belakang ekornya. Nah, sekarang kamu kelihatan lebih ganteng Kumbang. Tetap cintai alam dan budayamu ya teman. Sampai jumpa.